di tahun pertama itu saya ditinggal di counter pusher atau kita bilang sebagai dapur dingin. Dia menyiapkan salad, appetizer atau makanan pembuka sebelum makanan utama. Itu saya kerjakan selama 6 bulan. Kita belajar bahan-bahan makanan, ini apa, benar-benar kayak vitaminnya apa aja, beracun atau enggak, terus bisa dipanennya kapan aja. Di Jerman tuh ada buah ini tuh bulan apa aja, sampai begitunya gitu. Biasanya kita kerja tuh dari jam 12 sampai jam 5 itu tuh nyiapin buat kedua dessert itu. Semalam ada kan sushi shokokuk lain. Jadi kita nyiapin dulu resepnya, bahan-bahannya, cara bikinnya, terus sampai dia jadi beres kayak gitu. Jadi ya 4 resep itu atau 4 bahan itu kita bikin satu hari itu. Kayak gitu. Makanya di Jerman ini terbuka banget orang-orang luar buat masuk untuk bekerja, entah itu jadi guru, entah itu jadi tenaga kesehatan ataupun di bidang restoran. Banyak banget sebetulnya peluang kerja di Jerman yang sebetulnya bisa dicoba dan memungkinkan untuk kita orang Indonesia. Bidang gastronomi di Jerman itu sebetulnya bisa jadi salah satu pilihan karena di antara banyak peran yang orang miliki, kamu perlu tahu salah satunya. Cari tahu bareng di Pengen Tahu Podcast. Halo hai, Rehan lagi nih, host yang kamu kenal. Kembali mengajak kamu mencari tahu. Ya halo teman-teman, kali ini mungkin episode pertama internasional kita yang akan membahas mengenai yang berkaitan dengan soal dapur, soal makanan, dan sebagainya. Nanti kita dengerin aja deh ceritanya. Ya, silakan perkenalkan dirinya dan sekarang lagi jadi apa? Oke, dijawab. Baik. Halo, saya Christina saat ini sedang bekerja dan bersekolah profesi sebagai koki di Jerman. Kan kayak seperti sekolah profesi gitu ya. Dan sekolah profesi itu tuh boleh jelasin sih kayak gimana sih mungkin komparasinya atau perbandingannya dengan sekolah yang ada di Indonesia gitu. So, kalau di Jerman sekolah profesi ini atau kita sebut sebagai Ausbildung, kita yang menjalankan Ausbildung itu kita bekerja, tapi kita juga sekolah dalam waktu yang bersamaan. Sistem sekolahnya entah di blok per sebulan atau per minggu, atau bisa juga satu minggu itu 2 atau sampai 3 hari sekolahnya. Kalau di Indonesia mungkin mereka yang bersekolah di bidang gastronomi atau perhotelan atau resto kayak gitu mungkin sistemnya sekolah dulu, baru setelah sekolah itu mereka bekerja di salah satu perusahaan kayak gitu kan. Tapi kalau di Jerman sekolah dan bekerja itu di satu waktu yang bersamaan kayak gitu kurang lebih. Jadi udah sepaket gitu ya sama kerjanya gitu. Di kuliah itu memang langsung sepaket dengan kerja di waktu yang ditentukan atau dipilih. Waktu kita milih atau mereka yang menentukan waktunya? Kalau untuk kerjanya, Yes. untuk kerjanya mereka yang tentukan, sekolah pun sekolahnya yang menentukan. Di sini tuh kayak kalau misalkan kita mau sekolah kejuruan, kita harus bekerja dulu atau harus punya perusahaannya dulu. Perusahaannya taruh kita di mana, baru kita bisa sekolah. Kita nggak bisa cuma sekolah doang, terus setelah itu kerja. Nih, let's get me. Itu nggak bisa. Jadi harus kamu punya perusahaan nih, kamu kerja di perusahaan mana? Meski kalau misalkan udah tahu nih, kamu kerja di perusahaan ini, oke, kita sekolah kayak gitu. Jadi nggak bisa dipisahkan antara sekolah dan kerja kayak gitu. Berarti daftarnya itu ke perusahaannya dulu, baru? Iya, perusahaannya dulu baru ke sekolah kayak gitu. Kalau kita kan kalau di Indonesia kan sekolah dulu ya. Sekolah dulu nih, sekolah belajar prospek seperti itu. Magangnya kalau kita mah dibilangnya magangnya ke perusahaan nih kayak gitu kan kalau di Indonesia. Kalau di Jerman
Ya kamu harus punya perusahaan dulu, ya kamu kerja di perusahaan mana dulu, terus setelah itu disekolahkan sama si perusahaan. Oke. Itu kira-kira pola pekerjaannya tuh kayak gimana? Oke, untuk jadwal kerja sendiri, kalau kita di bidang gastronomi kita nggak punya jadwal 1 bulan, jadi jadwalnya itu diperbaharui tiap minggu. Kebetulan di dapur kita ini, dapur saya ini, jadwal kerjanya keluar pada hari Sabtu atau enggak Sabtu, ya hari Minggu keluarnya. Jadwal kerja kita di push sendiri atau di dapur sendiri itu cuma hari kerja dalam 1 minggu. Liburnya ya gantian. Kalau kita kan di Indonesia mungkin weekend adalah hari libur, tapi untuk manusia gastronomi ya nggak bisa kayak gitu. Kamu mungkin minggu sekarang liburnya Senin Selasa, terus berarti itu minggu selanjutnya Rabu Kamis. Jadi jadwalnya tergantung dari si bos yang membuat jadwal keduanya, kita terima jadi. Ataupun kalau misalkan mau request, bos saya pengen menurutnya ini hari Senin Selasa bisa nggak? Kalau misalkan bisa ya kita dapat, kalau misalkan nggak bisa ya gimana bosnya jadinya kayak gitu. Terus untuk kerjanya Ajubi itu kan kita yang sedang melaksanakan ausbildung kita, atau saya itu apa? Siswa artinya? Iya, siswa Ajubi. Ajubi itu yang melaksanakan ausbildung. Ya. Ausbildung itu kan sebetulnya 3 tahun. Sangat waktunya. Nah, kebetulan saya sudah beres tahun pertama. Sudah tahun pertama sudah melaksanakan betul. Di 6 bulan pertama, untuk di tahun pertama itu saya ditinggal di Cloud Push atau kita bilang sebagai dapur dingin. Dapur dingin itu dia menyiapkan salad, entah itu appetizer atau makanan pembuka sebelum makanan utama. Itu saya kerjakan selama 6 bulan. Terus setelah 6 bulan selanjutnya, saya bersimpan di dessert atau makanan penutup setelah makanan utama. Dessert, baca ditulisnya dessert gitu. Iya. Kalau bahasa Inggris dessert. Kalau bahasa Jermannya dessert, kayak gitu dessert. Saya juga pernah kebetulan minta seminar dari Jerman. Ya, dessert. Dan kayak gitu. Jadi 6 bulan di Alka-Pusha bagian salad dan Vorspeise atau makanan pembuka. 6 bulan selanjutnya di bagian dessert atau makanan penutup. Kenapa mereka menyimpan Estelariar atau tahun pertama di Alka-Pusha? Karena mereka berpikir di Alka-Pusha itu lebih gampang dibandingkan di Warmokusha atau di dapur hangat, dapur panas gitu ya, dapur hangat. Karena untuk makanan yang disediakan di dapur hangat itu atau di dapur panas itu lebih kompleks dibandingkan dessert atau salad. Itu kenapa Estelariar atau si tahun pertama itu disimpannya di Alka-Pusha sendiri, seperti itu. Dapur hangat, dapur panas, dapur dingin tuh bukan suhu apa juga berkaitan sama suhu itunya, suhu dapurnya memang. Kalau dapur panas tuh ada kompornya, kalau dapur dingin gak ada kompornya gitu maksudnya, atau ada pendinginnya? Kalau dapur dingin itu sebetulnya di dapur dingin juga tetap aja udah oven, ada kompor gitu. Cuma kita bilang dapur dingin karena makanannya tidak semuanya hangat, karena ada kita nggak mungkin dong di dessert ada es terus esnya dihangatkan, enggak. Gitu ya, itu gitu. Jadi
di dessert atau di first class atau salad itu makanan-makanan yang tidak butuh hangat atau tidak butuh panas gitu. Jadi makanan dingin tuh masih bisa disajikan gitu. Untuk apa ya kita bilangnya? Dokter ini tuh penyajian untuk makanan-makanan yang mayoritasnya nggak perlu dipanaskan gitu. Kayak gitu. Kalau di dapur hangat kan ya kan kalau misalkan makanan utama kan entah itu kentang, entah itu daging, ikan, kan butuh pemanasan dulu kan sebelum disajikan. Itu kenapa dibilang warna kusya sama kalau kusya. Kurang lebih seperti itu lah. Berarti dalam proses penyajiannya juga, maksudnya kayak tersajinya di meja itu panas atau dingin gitu. Iya, kurang lebih seperti itu. Nah, dari proses 1 tahun tadi di apa sih bahasa tadi yang dingin apa? Kalau kusya, kita udah dingin maksudnya. So, tadi Pak boleh ini nggak kayak ajarin gitu kayak apa? Gimana cara membaca kalter kusya. Tadi kalter kusya sama di satu lagi di mana? Dessert. Itu tadi kan udah proses kerjanya korelasi dengan belajarnya gitu. Itu tuh kayak gimana sih, kayak apa namanya, proses kita praktek dan proses kita belajar tuh Belajarnya kayak gitu. Atau enggak gitu ya. Untuk proses belajar karena kebetulan aku pun nggak tahu sama sekali gastronomi. Awal datang ke sini apa gastronomi, disuruh masuk ke disuruh masuk ke kursi terus aku nggak tahu apa-apa, dan ternyata di sekolah juga kita belajarnya dari nol lagi gitu. Awal-awal pengenalan kayak apa aja sih buah-buahan itu, apa aja sih sayur-sayuran itu, dan ternyata banyak buah-buahan dan sayur-sayuran yang sebetulnya bisa dimakan tapi kita nggak tahu gitu. Atau di Tiongkok di Indonesia baru tuh. Atau kalau di Indonesia di Tiongkok kita sih ya menemukan itu. Terus awal-awal entah teori tentang proses standar battle of Indonesia kayak apa ya, bahan baku apa tembakau enggak kayak tembakau itu kayak bahan-bahan makanan itu kita bahan-bahan makanan ini apa benar-benar kayak itu mau tumis, tapi akan kita pelajari lebih detail, ternyata ini bisa dijadiin ini ya, ternyata ini bisa dijadiin ini gitu, atau itu ada loh apa namanya rumus itu. Aduh, mohon maaf itu kalau misalkan harus translate dari bumbu kita bilang gitu. Sebenarnya itu ternyata bisa buat ini, bisa nggak cuma buat ini doang gitu. Ternyata kunyit itu bisa diganti sama saffron kayak gitu. Saffron. Iya, saffron of duit selingkuh. Kayak gitu. Bunga itu ya. Iya, putik dari bunga saffron sendiri. Iya. Kayak gitu. Jadi sebetulnya nyambung. Iya, maksudnya dari hal yang mendasar gitu, dari macam-macam bumbu, macam-macam tadi buah-buahan ya. Terus juga sembakonya itu juga bercerita mungkin karakteristik dari si itunya nggak sih, kayak buah ini tuh karakternya ini. Iya, betul. Vitaminnya apa aja? Iya, betul. Vitaminnya apa aja? Beracun atau enggak? Terus bisa dipanennya kapan aja? Di Jerman tuh ada buah ini tuh bulan apa aja? Sampai begitunya gitu. Kalau di kita sebagai orang normal yang nggak kerja di bidang gastronomi kan, ya udah normalnya ibu-ibu masak. Kalau misalkan nasi kuning ya udah pakai ini itu udah selesai gitu kan. Tapi kalau di sini itu kayak kalau perihal daging pun sebetulnya kalau di kita daging
abis keluar dari freezer dimasukin lagi juga nggak apa-apa kan, di Indonesia kan seringnya kayak gitu kan kalau misalkan tapi kalau di sini tuh harusnya itu tuh nggak boleh, daging kalau udah dikeluarin dari freezer harus diolah, nggak bisa kita masukin lagi ke freezer karena Kenapa tuh? ada banget hormonnya juga bisa ya terkontaminasi dengan bakteri yang lain, itu udah nggak bagus lagi kalau misalkan keluar dari freezer masuk freezer dikeluarin lagi terus kita olah nih. Udah ada kontaminasinya itu ya. Iya betul, dan suhu ruangan pun mempengaruhi si makanan-makanan tersebut. Misalkan kita nyimpan apel, kalau di kita Indonesia udah simpan apel simpan aja atau di suhu ruangan atau di suhu apa namanya kulkas. Ya. Kalau di sini di gastronomi ya ada penyimpanan khususnya, telur harus disimpan kayak gimana, buah disimpan kayak gimana, ikan disimpan kayak gimana, suhu ruangannya, terus apa namanya harus ada cahaya atau enggak. Kalau misalkan dibilang kok ribet ya memang ribet gitu karena kita menjual nyimpen itu, olah itu, menjual itu buat si tamu, bukan buat kita sendiri. Kita belajar itu di sekolah kayak gitu. Proses apa namanya dari segi pembelajaran di sekolahnya juga memang apa ya bahasanya itu kayak hospitality ya. Kayak hospitality gitu. Iya, nah maksudnya kayak untuk kayak usaha-usaha yang memang melayani tamu, melayani orang gitu, dan itu tuh amat menjaga kualitas gitu. Tadi bahkan kayak kalau kita musim selalu sama ya kurang lebihnya gitu kan. Buah-buahan, bahan-bahan bisa dikatakan selalu ada gitu. Jadi kayak kita terlalu nyaman gitu terlalu ini, jadi kita nggak ada kesempatan untuk menggali. Cuman di sana karena tadi berkaitan sama hospitality juga, jadinya ya sangat didalami gitu ya. Sebetulnya kan apa sekolah-sekolah perhotelan di Indonesia juga bakal melakukan hal yang sama sih. Maksudnya untuk kita orang awam ya, maksudnya bagi saya orang awam yang nggak tahu sama sekali gastronomi sebelumnya gitu tuh, ternyata pas masuk gastronomi begini ternyata, sekompleks ini ternyata untuk menghasilkan satu masakan itu ternyata sekompleks ini gitu prosesnya. Nah setelah menjalani memang jadi lebih aware gitu, ternyata memang kompleks itu ya. Betul. Tadi kan di awal sempat bilang bahwa ini perusahaan apa, ini gastronomi apa. Nah maksudnya waktu mendaftar si Ausbildung ini tuh memang udah bawa seambrek riset rencana, ini memang saya kayak gastronomi deh, atau gastronomi deh gitu atau lagi nggak ada kepikiran sama sekali. Tapi itu karena bosan namanya. Bosan mengajar, 2 tahun mengajar karena ngerasa kok gitu-gitu aja gitu. Wah, aku juga mau ngajar nih sebentar lagi nih, baru ikut ini pendidikan profesi guru. Ya kayak super ya. Di awal belajar sih menyenangkan ya, karena hal yang baru, karakteristik anak kita belum tahu kan kayak gimana, terus ada pembelajaran lah, terus media pembelajaran yang pakai apa aja bla 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 selama 3 tahun melakukan itu menyenangkan. Terus lama-lama dari diri pribadi sendiri kayak ilmu yang diserap dari segi bahasa ya, dari segi bahasa berasa itu aja gitu. Progres belajarnya tuh untuk saya pribadi nggak terlalu cepat gitu. Terus mungkin kayak kayaknya harus benar-benar langsung benar-benar banyak ilmu yang didapat gitu. Terus karena saya juga ngerasa bosan gitu, I want something gitu. Di luar daripada zona nyaman itu gitu. Terus akhirnya awalnya berpikir keluar dari ngajar,
atau gue ke penerbit aja ya, pendidik penerbit, atau jadi translator. Tapi jadi translator kan harus sekolah lagi, sedangkan pada saat itu student saya tidak mencukupi. Terus akhirnya oke lah, penting status benar-benar di luar daripada pendidikan kan, itu gastronomi sebetulnya itu di luar dari pendidikan. Akhirnya setelah selesai bosan, saya pengen nyari something new, ya udah saya terbang ke sini, tidak tahu apa itu gastronomi, tidak tahu apa itu di cruise ship, tidak tahu apa itu hotel, resto, I know nothing. Berangkat ke sini, terus langsung disuruh kerja, ini itu, dan saya nggak mau perihal yang lucu tuh. Ini cerita sedikit ya. Waktu itu kan ada es krim satu kotak gitu. Es krimnya kan kita produksi sendiri. Seperti itu ada es krim dari satu glass atau dari satu wadah, mau saya pindahin ke wadah satunya. Bingung caranya gimana pindahin satu es krim dari wadah satu ke wadah satunya. Ya, ini gimana cara membahin es krimnya? Saya bilang kayak gitu. Terus mungkin gimana pindahin es krim itu semudah itu gitu. Cuma kalau kamu nanya gitu mungkin kayak ya maksudnya air tuh salah, dan dia bilang ya itu waktu pindahin gitu. Cuma aku nggak tahu kan kayak gimana pindahin. Terus akhirnya ya udah dia contohin gini. Baik. Malu. Cuma kalau terus-terusan malu dan kita nggak tahu, ya kita nggak akan pernah tahu kalau kita gak nanya gitu. Tapi yang aku nggak tahunya gastronomi kayak gimana tuh, ya udah itu hal yang remeh. Udah menurut mereka gampang, karena aku nggak tahu ya wah jadinya nanya ya, dan diketawain gitu kan. It's nothing. Yang penting aku tahu gitu kayak gitu. Ternyata mindahin es krim tuh caranya gimana? Kan dari satu bahan kan si es krim kan kalau misalkan dia baru beres nih, baru dicetak gitu, fresh gitu es krimnya, tinggal spatula nih dipotong-potong dulu es krimnya, dipindahin udah. Alibah dipotong pakai spatula, dipindahin, dipotong lagi dipindahin, dipotong lagi dipindahin. Tuh tahu beres itu apa? Udah itu gitu. Es krim yang baru jadi itu kayak es krim dari freezer, dari mixer. Dari mixer, enggak, kalau dari mixer dimasukin ke pendingin, terus kita pindahin. Kalau misalkan dari mixer ke freezer beberapa saat kan dia nggak terlalu fresh kan, nggak terlalu fresh, terlalu dingin, beku. Nggak terlalu beku. Jadi masih bisa kita potong-potongnya lebih mudah lah gitu. Itu yang jadi momen awal-awal lah. Iya, momen awal-awal. Ngangong-ngangong itu ya. Genau. Berarti tadi kan apakah saya ke penerbit aja, kalau sekolah lagi itu nggak cukup uangnya, tapi uang yang ada itu cukup untuk berangkat. Nah itu tuh kayak apakah perlu ngurus visa kah, atau juga ya paspor. Nah jadi kayak sebelum berangkat tuh memang ya mutusin untuk berangkat, apa aja kayak yang dipersiapkan gitu berangkat ke Jerman dan persyaratannya gitu. Oke, untuk awal karena semua lulusan sarjana gitu sih kalau yang sekarang ya. Kalau angkatan 2 terakhir kita nggak punya sertifikat Goethe Institut. Untuk Jerman kita butuh sertifikat Goethe Institut minimal B1 untuk Ausbildung. Karena lembaga sertifikasi bahasa gitu ya, Goethe Institute. Iya, Goethe Institute itu lembaga bahasa. Ya. Karena dulu gue nggak dapet itu pas kuliah, jadi mau nggak mau gue harus tes bahasa dulu. Kalau misalkan dinyatakan lulus 4 modul gitu. Ya. Beres sertifikat, gue ngurusin ngurusin paspor, ngurusin visa. Beres itu
Eh, tapi kalau misalkan kita udah dapat betrip ya, udah dapat awal awal harus butuh sertifikat, terus butuh sertifikat kita nyari-nyari betripnya dari perusahaannya. Kalau dari perusahaannya sudah oke dan kita sudah tanda tangan kontrak, baru urusin paspor, dari urusin paspor kita urusin visa, baru setelah itu tiket penerbangan. Seperti itu. Cuman karena gue yang alumni pendidikan bahasa S1, itu doang yang gue siapin. Cuma kalau misalkan ada teman-teman, aku tidak tahu nih, aku nggak tahu bahasa Jerman, aku pengen ke Jerman tapi belum tahu, aku nggak bisa bahasa Jerman. Kalian bisa cari lembaga bahasa, atau mau misalkan langsung ke Goethe Institut silahkan, atau misalkan ke lembaga bahasa yang lain juga bisa, karena lembaga bahasa banyak banget. Les dulu selama 6 bulan atau lebih, dari situ ujian di Goethe Institut. Nah itu step-step yang tadi gitu. Berarti memang pendaftarannya itu dilakukan secara daring gitu, dan memilih perusahaan mananya, dan nanti belajarnya apa tuh dari Indonesia gitu sebelum ke sananya. Iya, betul. Sebetulnya kalau misalkan kita mau mandiri seperti tadi, seperti yang gue lakuin. Tapi kalau misalkan kita mau minta tolong agen, karena bahannya kan agen sebetulnya banyak ya. Jadi agen itu kayak kita belajar, terus perusahaan segala macamnya kita yang cariin kayak gitu. Proses selanjutnya sama kayak gitu. Oke. Dari proses, berarti dari ngajar resign dulu atau sambil start? Waktu ngajar terakhir itu nyari-nyari dulu kan, nyari betrip dari perusahaan, terus ada yang klop, beres tanda tangan semuanya, baru saya resign. Karena sebelum resign ya harus berpikir dulu dong. Gak mungkin resign terus aku jadi pulang lagi, itu gak enak banget. Kayak lah ya, kayak gitu. Jadi cari betrip dulu, dapat betrip baru resign. Then I say goodbye ke Indonesia. Perpisahannya sama mungkin sekolah atau murid-murid gimana reaksinya, atau apakah terharu kah, atau ya udah aja kayak perpisahan biasa? Kebetulan semua kan belajarnya di lembaga bahasa. Jadi mereka yang belajar itu buat dipersiapkan untuk berangkat ke Jerman. Jadi ketika mereka tahu betul sekali. Jadi ketika mereka tahu saya ke Jerman, like, oh iya bro, oke bisa lagi kita ketemu di Jerman ya. Like, udah nyampe sini, kenapa anak murid yang dulu sempat diajar gitu sama saya, belajar sama saya gitu. Terus datang, iya aku ikut dulu juga sama kalian kayak gitu. Ya udah, itu tuh. Mereka orang ya mereka udah jauh lebih duluan berangkat gitu, tiba-tiba ya Frau gitu loh. Belajar aku kesini gitu. Mungkin sebagian orang pikir kayak kamu ngapain udah S1. Oh ya, dulu juga teman sekolah dia sempat nanya, kamu ngapain ikut Ausbildung lagi? Padahal di Indonesia kamu udah enak, kamu udah sarjana, udah ngajar, kenapa Ausbildung lagi? Harus dari nol lagi. Ya karena itu tadi saya tutup bosan di Indonesia dengan mengajar tuh terus, jadi saya ngambil hal yang baru itu. Even though aku harus sama anak-anak muridku udah jadi masalah sebetulnya. Dan status aku di sini pun bukan jadi pengajar mereka ya, jadinya ya teman sebaya aja sebetulnya. Sering gitu ngumpul gitu nggak, kayak kalau orang Indonesia di situ kayak ada acara tertentu kah gitu? Kalau untuk di kota besar ya sometimes ada, ataupun bahkan Hamburg, Berlin
Biasanya kalau misalkan Idul Adha sama Idul Fitri kemarin, atau misalkan ada festival tertentu, mereka suka ikutan gitu, suka ikut ngumpul. Cuma kalau untuk di kota-kota terpencil, nggak terpencil banget sih, maksudnya jauh dari ibu kota, jauh dari kota-kota besar ya, harus menempuh perjalanan dulu 2 jam, 3 jam. Kalau misalkan di kota-kota kecil sih, untuk festival kumpulan orang-orang Indonesia tidak sebanyak kota-kota besar kayak di München, di Hamburg, Berlin, nggak seramai itu. Oke. By the way, ini suara azannya kedengeran nggak? Tapi kalian harus skuter. Kangen nih sama suara azan. Aduh, awal-awal karena lo tuh di Jinx paling utara, Ya. terus di pulau gak ada masjid sama sekali. Orang-orang di sini si cowok-cowok nih kalau misalkan Jumatan Iya. ya harus ke Stralsund, apa kalau nggak ke Stralsund ke Rostock, yang harus udah banyak yang ngomong 2,5 jam naik kereta. Saking apanya, tapi pengen sholat Jumat. Coba kangen banget suara azan. Oke. Jadi mungkin sampai ini lanjut aja sih. Kan tadi udah ini satu pertanyaan, berarti si kebosanan itu adalah atau mencari tantangan baru itu faktor yang jadi faktor utamanya gitu untuk akhirnya berangkat. Iya, betul. Gak tahu ya, karena ngajar gitu aja, terus gak ada ilmu yang masuk tuh gak terlalu banyak gitu doang. Maksudnya ilmu yang lain juga ada, cuman ngerasa gak ada adrenalin aja gitu buat kerja itu kayak gak ada tantangannya itu aja. Jadi ya udah bener lah, nyebrang dari dunia mengajar ke dunia gastronomi. Jadi sesuatu yang baru sih, adrenalin baru buat apa? Buat diri aku sendiri. Aku sambil ngomong. Oh ya, tadi ya ternyata seru gitu, menantang gitu. Jadi kayak menghibur diri sih, meskipun kayak capek-capeknya pasti gitu, tapi ketika dapet satu hal yang baru tuh kayak terhibur gitu. Enggak tahu gimana. Iya, benar. Kalau berapa ya sekarang saya? Kalau dulu capeknya tuh capek mikir. Ya. Capek mikir gimana caranya si anak ini bisa, gimana caranya metode yang aku sampaikan tuh kita sampaikan ke anak. Dulu capek mikir, capek tenaga. Kalau sekarang kebanyakannya capek tenaga, capek mikirnya sedikit. Capek mikirnya paling cuma gimana caranya si resep ini tuh bisa lebih bagus kayak gitu, atau gimana caranya si resep ini tuh bisa lebih enak lagi kayak gitu. Kalau sekarang mikirnya utamanya lebih ke observasi gitu, lebih ke menyerap pengalaman dijalanin gitu ya. Betul. Jadi nggak ada tuntutan kita untuk menyampaikan sesuatu gitu. Jadi lebih ke skill kita aja gitu untuk menyelesaikan tugas-tugas. Ya, itu sih. Banyak gitu. Ya, we should create something lah gitu. Ya, pasti banyak ide-ide yang masuk. Yang bisa tersalurkan. Ya. Nah kalau tantangan di awal-awal tuh tadi udah sempat cerita tuh yang soal memindahkan es krim. Nah, untuk dari profesinya sendiri, dari kerja sendiri, itu apa sih tantangan di awal-awalnya? Apakah dari segi kerja sama tim, atau dengan atasan, atau dengan alat, dengan lingkungan kerja gitu? Tantangan itu kayak gimana? Yang paling berat tapi sebetulnya bahasa ya. Ketika kita harus melakukan sesuatu di bawah komando, misalkan oke, hari itu kamu bikin ini. Tapi kalau misalkan bahasa kita terbatas, kayak
Kamu begini nih ini, tapi ada beberapa kalimat, beberapa kata yang kita nggak ngerti atau dia apa kita nggak ngerti, bingung sendiri gitu. Apa bisa apa? Abis ini ngapain? Gitu. Ya. Itu satu. Itu yang paling berat. Yang kedua, ketika kita harus ngitung resep. Misalkan satu resep itu untuk 20 orang. Tapi gimana caranya si resepnya bisa untuk 60 orang tanpa ada kurang misalkan. Kalau lebih nggak masalah kan ya. Cuma kalau misalkan nggak boleh kurang, itu gimana? Itu wow. Misalnya yang ketiga, dari alat-alat mungkin oven leasing itu beda sama oven Indonesia yang pernah saya pakai ya. Itu PR juga sih, ini gimana awal-awal terus ngebersihin oven juga gimana. Terus saya nggak ada kendala lain. Paling kalau misalkan yang paling berat yang menurut saya itu bahasa. Itu tuh kita dikasih ini akan resepnya kamu buat, terus resepnya semuanya of Deutsch. Auf Deutsch und ich verstehe kein Bahnhof. Semuanya bahasa Jerman resepnya. Dan kadang ada beberapa kata ya aku nggak tahu. Ya aku harus buka kamus kerja, buka kamus kayak halo. Yang paling berat. Orang Jadi juga banyak dari negara-negara lain juga atau kayak gini? aku kebanyakan dari Deutsch, orang-orang Jermannya sendiri, tapi tidak menutup kemungkinan orang Polandia ada, orang Serbia juga ada, Ukraina, di Jerman terlalu banyak pendatang sebetulnya. Cuma untuk lingkungan kerja ya di tiga itu sendiri sih. Vietnam juga banyak dulu. Di satu perusahaan itu atau di daerah itu? daerah Vietnam banyak. Tapi kalau di hotel sendiri paling Serbia sama Poland. Misalnya Indo terus Deutsche. Oke, tadi kan soal tantangannya gitu. Nah kalau soal keseruannya, ke pengalaman yang berkesan gitu, yang pernah jalan itu kayak gimana? Ternyata di sini aku banyak belajar tentang ini bisa dimakan, itu bisa dimakan gitu. Because I love creating something with my hands, jadi ya senang aja gitu. Ngocok telur pakai Schneebesen lah, atau nyiapin lah sesuatu yang aku kerjakan dengan tangan itu suatu keasikan sendiri sih. Kayak gitu. Terus misalkan nemu resep baru atau misalkan plating itu butuh kreativitas kan ya, biar si makanannya jadi bagus, jadi cantik itu kayak gimana. Itu momen favorit sih ketika aku harus kerja terus jam-jam harus ngeluarin makanan, harus plating, itu jam-jam favorit sebetulnya. Itu yang menyenangkan. Memang proses dari masak ke penyajian itu berapa lama sih? Kita kan ada first spices tadi dibilang, terus the Hauptgang sama dessert L. Kalau tiap menu itu dikasih 2-3 pilihan. Untuk dessert sendiri 2 pilihan kan, dessert 1 sama dessert 2. Dessert 1 itu kadang 2-3 komponen, dessert 1 2-3 komponen, dessert 2 kadang 2 komponen doang. Biasanya kita kerja sih jam 12 sampai jam 5 itu tuh nyiapin buat kedua dessert itu. Entah itu misalkan semalam ada Francis itu Schokokuchen, jadi kita nyiapin dulu si Francis Schokokuchen itu resepnya, bahan-bahannya, cara bikinnya, terus sampai dia beres jadi kita ke komponen 2 ananas chutney. Coba istilah misalkan kita potong-potong ananas soft dikuchen atau dimasak pakai sausnya, pakai cinnamon, pakai nelken, apa nelken itu ada sisi nelken itu loh yang dari pakai tangannya saya sorry belum itu marah.
kayak gitu. Jadi ya empat resep itu atau empat bahan itu kita bikin satu hari itu gitu. Terus istirahat, dan istirahat jam mulai buka restonya, baru kita plating, nunggu orderan, nunggu besok, terus nunggu bunganya keluar, baru kita plating, kita sarsir kayak gitu. Jadi dia kalau masaknya itu dari jam 12 sampai jam 5 istirahat, terus dari jam 6 itu baru kayak penyajian, kayak ada yang beli atau ada yang memang penghuni hotel itu Ya, kayak gitu. ya, betul. Teman-temannya datang jam makan malam jam 6, satu tamu atau satu meja, dua meja, kita carving kayak gitu. Kalau makan pagi enggak? Kalau makan pagi dia beda lagi. Kalau makan pagi biasanya dia buffet sistemnya, jadi nggak plating atau plating kayak tadi. Ya, iya ya. Kalau di Indonesia namanya prasmanan ya, benar-benar. Iya. Ya kayak prasmanan kayak gitu. Cuma mungkin kalau untuk ntar aku tamunya pengen telur ceplok atau ntar aku pengen telur dadar ya, itu sih kita bikin nggak ada. Kalau misalkan untuk Oh ada makan pagi dadakan juga. itu ada, cuma mungkin beberapa doang, nggak banyak kayak waktu malam. Biasanya buffet kalau pagi. Memang kebagiannya terus di sore atau pernah kebagian di pagi juga? Kalau pagi masaknya gimana tuh? Maksudnya kayak masaknya di malam terus buat pagi atau gimana? Atau lebih pagi lagi masaknya? Terus pagi lagi jadwal Pernah? kita pernah di perusahaan sebelumnya tuh kebagian pagi kadang seminggu atau 2 minggu, dari situ malam. Kalau pagi kita mulai dari setengah enam mulai nyiapin latte-latte, entah itu nyiapin keju, roti, kita bakar lagi panggang roti, panggang croissant, terus misalkan harus ada rulai atau misalkan telur urak-arik tuh kadang kita juga siapin, terus kita manggang bacon Ya. kayak gitu lah. Buah-buahan juga kita potong pada hari itu juga sampai jam 7 atau setengah 7, jam setengah 7 atau jam 7 terus udah mulai gitu masuk ya, setengah 7 atau jam 7 kita harus sudah selesai, baru setelah itu buffet dibuka kayak gitu. Oke. Nah kalau itu tuh ada ini nggak sih kayak capaian tertentu gitu? Ke target tertentu apa yang biasanya ditargetkan ke masing-masing orang itu kayak gimana? Di perusahaan ya atau Kayak dalam bekerja sehari tuh yang penting secara tim kamu hari ini kamu ya udah kayak gitu aja gitu maksudnya. kalau untuk di malam kalau untuk malam kan kita per posten ya. Yang tadi gue bilang ada yang di Kalte Kusya, ada yang di Warme Kusya, ada yang di Bailaga. Karena udah per posten, jadi ya mau nggak mau kerjanya selesaikan satu posten kamu di hari itu kayak gitu. Kalau untuk kerja tim ya pasti lah. Kalau untuk kerja tim ya maksudnya kayak dari first Python nih, beres first Python beres, terus ke Hopgal oke, di bagian desktop siap-siap karena Hopgalnya udah beres ya, kita yang di desktop harus siap-siap nerima bon, kita keluarkan di staff makanan kayak gitu. Berarti udah pernah di rolling di semua semua posten pernah Ya di posten. Untuk di Kalte Kusya ya dua posten itu udah pernah. Terus di Warme Kusya kemarin dicoba, cuma kan karena ajubinya banyak kan ya, nggak cuma gue doang ya, jadi bener digilir. Kalau untuk di Warme Kusya itu kan ada 2 posten juga, ada Bailaga macam kalau kita apa ya karbo-karbonya di satunya kayak daging, ikan. Untuk si teman dari Bailaga itu kemarin sih baru nyoba di Bailaga bagian karbo sayur-sayuran kayak gitu. Kalau di Warme Kusya yang satunya di susiran atau di bagian ikan sama daging itu belum sempat
udah coba belum sempat ke rolling karena itu untuk food ya biasanya kayak gitu. Sedangkan gue sendiri baru ya. Berarti masih ada beberapa pos lagi atau Ya, bidang satu lagi pos yang itu. mungkin perlu di Kalau ini pernah dapat ini nggak, pernah apa ya, kayak gagal entah makanannya terlalu matang atau kurang matang sudah, atau pernah dapat komplain gitu nggak? Sorry, itu sudah jadi makanan sehari. Gimana itu? Itu di dessert di coklat dan krem brulee. Dia krem brulee tapi Krem brulee coklat. ya. Tapi pakai coklat. Salahnya itu coklat yang gue pakai itu terlalu banyak. Hasil Coklatnya kan coklat kalau bubuknya maksudnya. harusnya kan pakai bubuk ya. Iya. Harus pakai bubuk kakao. Nah, waktu itu gue pakainya Curventur coklat kayak coklat chips gitu yang lelehin tuh kan. Coklatnya tuh kayak lelehin. Terus dicampur sama bahan krim brulee. Terus gue bakar itu gue apa ya makan? Gue bakar terus pas keluar karena coklat dark coklatnya itu terlalu banyak, itu nggak jadi krim brulee, itu kayak brownies. Oh, jadi brownies ya? Iya. Kalau krim brulee itu harusnya kan di torch gitu kan, ngerti lah ya, di torch. Ya kayak ada di atasnya kayak ada lapisan gulanya gitu kan? Iya betul. Nah, waktu yang gagal itu gue sih gagal tuh yang harusnya krim brulee tapi kayak gitu kan di atas di atasnya tuh dia nggak rasa, jadi pas di torch tuh gosong ya itu lah satu. Terus kalau komplainan mungkin komplainannya kadang ini terlalu pahit atau misalkan dessertnya terlalu banyak kayak gitu, atau misalkan si komponen dessert satu sama komponen lainnya nggak akurat, atau misalkan kayak apa ya, kayak makanan yang nggak cocok aja gitu. Misalkan masa bisa makan nasi sama roti kan enggak gitu cara makannya gitu. Kayak gitu lah. Pernah gagal. Atau misalkan kue yang harusnya didingin 3 jam atau misalkan 5 jam, aku cuma dingin 2 jam doang, jadi nggak keras gitu, nggak gitu. Kalau ada kesalahan kayak gitu, tanggung jawab kitanya tuh apa? Paksa dipotong gajinya atau dimarahin doang? No, tidak ada. Mungkin ditegur iya, cuma kalau sampai dimarahin karena kalau di dapur itu, kalau misalkan ini hal baru yang gua sebetulnya shock gitu ya. Ya. Itu kan gagal. Kalau makanan gagal, gimana caranya dia masih bisa dimakan, tampilannya masih bagus, itu digimanain? Dan kita tuh harus berpikir cepat untuk untuk menanggulangi itu gitu. Karena dulu gue tidak dilatih untuk itu gitu. Jadi pas dapat yang gagal tuh bingung harus kayak gimana, sampai ya gue kebetulan gitu ya bikin gimana caranya, entah itu pakai apa ya, white cream, entah itu pakai white cream, entah itu kamu pakai fruit sauce lagi lah, entah itu apa yang masih cantik dan masih bisa dimakan. Beres kayak gitu. Itu sih yang bikin ternyata berpikir cepat itu dibutuhkan ya di kursi gitu. Jangan sampai modal yang dikeluarkan tuh sia-sia, soalnya ada tingkatannya yang ini bisa diolah seperti ini, terus baru sampai akhirnya ini udah tidak layak banget, misalnya udah gosong gitu, itu kan nggak mungkin. Iya betul. Kalau sebalik gimana? Ini kreativitas ketika kita mendapatkan kegagalan pada saat membuat share atau membuat suatu makanan gitu. Soal sebaliknya gitu, kalau kita kerjanya bagus atau performance penjualannya bagus gitu, ada bonus atau gitu ya? Atau misalnya makanan kita dipuji nih sama si klien, sama si customer gitu, oh ini makanan ini enak banget nih gitu.
untuk ke pribadi sih tidak ada. Oh tidak ada. Untuk ke pribadi nggak ada. Cuma untuk kepuasan tersendiri aja ya, ketika kita serve something good, something elector, something taste, terus service datang ke kita, terus mau bikin dessert, misalkan saya kenapa ada komplain, gitu ya kayak gitu lah. Kalau misalkan cariin gue kuat, gue tuh kadang servis kenapa nih, ada yang gak enak kah atau ada yang salah kah, dan one day mereka bilang musuhnya enak gitu, gitu kan, sekarang musuhnya enak atau enggak kan ya enak kayak itu tuh kepuasan tersendiri sih. Kita Gimana orang bahagia ya, kita membuat orang bahagia dengan makanan kita, itu precious buat diri gue sendiri. Sejauh ini kalau dibandingkan banyak yang komplain atau yang memuji? Soal sedengar gue sih sejauh ini banyak yang good job, banyak yang memuji lah. Kalau komplainan satu dua masih ke itu. Cuma kalau misalkan pujian bukan cuma dessert ya, maksudnya entah itu honggang, entah itu fresh spices, mereka bilang enak, mereka bilang bagus, kayak gitu. Kalau di sana memang udah jadi budaya gitu untuk kayak memberikan apresiasi gitu, atau ya kebetulan aja? Di sini udah jadi budaya. Orang sini tuh cakep ya, kalau jelek, kalau bagus gitu. Dan orang-orang sini tuh nggak mahal buat menguji sesuatu. Itu tuh hal-hal kecil. Misalkan nggak cuma dimasakan gitu. Ya. Entah itu ini juga dari gastronomi ya. Misalkan rambut kita baru nih, terus yang dia bagus. Kamu itu ada lah gitu. Rambut saya tuh cantik ya, kayak rambut kamu bagus. Kamu nih potong rambut ya. Hal-hal kecil ya, hal-hal remeh gitu. Cuma tidak mahal untuk memuji. Gua yang tinggal di Indonesia, yang kayak Indonesia jarang banget gitu mengutarakan pendapat mereka ke teman mereka sendiri pun jarang gitu, kayak baju lu bagus atau misalnya jeans lu bagus, jarang gitu. Pas kesini banyak banget yang kayak gitu, kayak merasa aneh sendiri gitu. Cuma nggak apa-apa ya. Iya kan, maksudnya iya betul, jarang ngedenger orang-orang muji diri kamu gitu. Terus sekarang itu banyak banget yang ini mengeluarkan pendapat mereka gitu. Kalau menurut mereka bagus ya bagus, enggak kayak anak sendiri. Ya sudah setahun di sini udah biasa gitu. Ya kita keburu apa ya, keburu curiga kali ya, kayak apa nih orang mau apa ini gitu, apakah mereka berniat menggoda gitu, kayak memuji gitu, jadi kayak apa nih gitu. Nah selain itu ada nggak sih hal yang dipelajarin gitu selama 1 tahun bekerja di gastronomi, dan mungkin di Jerman juga sih, apakah kayak ternyata selama ini kayak gini ya gitu, jadi kayak apa yang mungkin nilai-nilai atau makna-makna yang setelah dilakukan ternyata baru disadari kayak gitu. Etos kerja mungkin ya, orang-orang sini kalau misalkan dia mau kerja dengan sungguh-sungguh ya, dia nggak mandang umur aku udah 37 tahun kayak berapa tahun, aku harus kerja. Dan kalau dari proses kerja itu, maksudnya kalau misalkan kerja butuh proses sekolah, dia nggak akan tanggung-tanggung, dia juga pasti ikutan sekolah gitu. Satu itu atas kerja. Yang kedua dari kerja, kalau misalkan kerjaan kamu 8 jam kerja ya udah 8 jam kerja gitu. Walaupun misalkan lebih dari 8 jam kerja, itu masuknya berstun dan bakal diganti libur selanjutnya atau diganti sama uang biasanya. Kalau akan lebih dari jam kerja. Tapi budaya respect ke atasan mungkin ya, respect sama sesama pekerja itu butuh sih menurut aku. Dan tidak saling sikut,
kayak gitu. Ya. Terus jujur sama diri sendiri. Ketika kita nggak mampu dan kita nggak tahu, kita bilang nggak mampu, kita bilang nggak tahu. Tidak terlalu mengedepankan gengsi mungkin ya, Ya. karena kalau misalkan kita pura-pura tahu terus akhirnya miskon, yang rugi kan tentunya bukan kita doang, jadi yang lain juga ikutan rugi. Apalagi kita kerja tim gitu, bukan kerja sendirian doang gitu. Dan apa mungkin waktu ketika kita punya free time, ketika punya waktu luang, untuk aku pribadi sih kayak gimana caranya mengeksplor sesuatu yang baru untuk kerjaan kita itu. Meskipun aku sendiri nggak misalnya udah cuma kerja ya, tapi menggali ilmu juga gitu buat suatu saat mungkin aku balik ke Indo gitu, ngumpulin ilmu juga selain ngumpulin finansial itu sih. Jadi ngulik itu cukup penting ya, Dis. Iya, kreativitas untuk mengasah kreativitas itu penting, karena kalau misalkan banyak aku tuh mau ambil ilmu yang ada doang, yang ada di hotel doang, atau sih yang ada di tempat kerja doang, atau kita ngambil ilmu yang ada di sekolah doang tuh kayaknya nggak cukup gitu. Jadi mau nggak mau ya harus nyerap ilmu dari yang lain juga di luar daripada dua tempat itu. Ya, sebenarnya kenapa sih experience atau bahkan kerjanya di gastronomi ini layak dicoba bagi orang yang memang mau mengeksplor gitu dunia pekerjaan, terutama maksudnya gastronomi yang di Jerman gitu lah, biar ceritanya pas gitu. Oke. Di Indonesia kayaknya termasuk di desa aku sendiri ya, di kota ini kayaknya untuk di kota kita di kota kita di Indonesia gitu, kayaknya itu nggak terlalu banyak mereka yang tertarik sama di gastronomi itu. Kalau misalkan ke beres kuliah nyari kerja, paling kerjanya jadinya di perkantoran, di bank, di mengajar lah atau apa gitu. Atau kalaupun enggak kayak gitu, kalau misalkan enggak kayak gitu kan, kalau misalkan ditanya kerja di mana, di luar Jawa, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, atau aku ke NTB, atau aku ke Sumatera. Di kota aku sendiri tuh kayaknya untuk sekolah dan bekerja di luar negeri tuh kayak sesuatu yang tabu gitu, kayak ngapain jauh gitu. Padahal menurut aku pribadi ya, dibandingkan di kota sendiri gitu dengan lapangan kerja yang tidak terlalu banyak, bidang gastronomi di Jerman itu sebetulnya bisa jadi salah satu pilihan, karena sejujurnya secara riset di Jerman itu kekurangan pekerja, entah di bidang gastronomi, entah di bidang pendidikan, atau di bidang kesehatan. Mereka benar-benar sedang membutuhkan sebetulnya. Makanya orang negara-negara Jerman, negara-negara Jerman, makanya di Jerman ini terbuka banget orang-orang luar buat masuk untuk bekerja, entah itu jadi guru, entah itu jadi tenaga kesehatan, ataupun di bidang gastronomi. Banyak banget sebetulnya peluang kerja di Jerman yang sebetulnya bisa dicoba dan memungkinkan untuk kita orang Indonesia. Oke, dan tadi udah disampaikan sih bahwa di sana ya kerjanya ada, terus bisa dikatakan ilmunya juga mahal gitu, jadi dibayar ya ilmunya mahal gitu. Dan kalau misalnya nanti kok ya di Indonesia gitu, jadi ilmunya bakal kepake banget gitu ya. Oke, satu hal terakhir
kita kan sama-sama nih kayak masih mencari tahu ya, saya juga gitu. Masih mencari tahu nih apa yang mau dilakukan, mungkin Teteh juga gitu ya, sampai sekarang juga meskipun udah bekerja di gastronomi ini gitu. Nah, ada pesan nggak untuk teman-teman kita nih yang masih juga sama-sama nyari tahu apa yang mereka mau, kira-kira berdasarkan pengalaman sekarang, apa sih yang bisa disampaikan gitu buat teman-teman yang masih nyari tahu? Apa ya, jangan takut untuk beda dari orang lain, jangan takut untuk keluar dari zona nyaman, dan jangan takut untuk memulai hal-hal yang baru. Mungkin awalnya bukan yang kita minati, cuma bisa jadi sesuatu yang nggak kita minati ternyata cocok buat kita, kayak gitu sih. Oke, nah silakan mungkin kalian yang udah mendengarkan ini bisa mengeksplor gitu kira-kira hal yang belum kalian coba, apa yang kalian suka, apa yang kalian gak suka, itu juga ada sesuatu yang mungkin pada akhirnya cocok sama kalian. Nah itu saja untuk episode kita kali ini. Semoga makasih juga nih untuk Teh Christina yang sudah berbagi pengalamannya, dan semoga episode ini bermanfaat bagikan. Kalau kalian juga rasa bermanfaat, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Bye. Makasih juga buat teman-teman para pencari tahu. Di episode berikutnya kita mau cari tahu soal apa lagi nih, bisa request ke Instagram @pengen_tahu_podcast. Sampai jumpa di podcast berikutnya dengan narasumber dan cerita lainnya. Pengen tahu podcast jadi makin tahu.